Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Arsitektur Enterprise. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu temanya adalah Arsitektur Enterprise dan Instrumen Tata Kelola. Di dalam Arsitektur Enterprise Approach atau pendekatan Arsitektur Enterprise terdapat 6 elemen inti, ya. Yang pertama adalah arsitektur governance atau tata kelola arsitektur. Yang kedua arsitektur framework. Kemudian yang ketiga implementation methodology. Yang keempat documentation artifact. Yang kelima arsitektur repository. Yang keenam adalah associated best practice. Keenam elemen inti ini kita bisa lihat dari diagram berikut, ya. Ya, jadi di sini terdapat tata kelola IT, ya, atau yang disebut dengan IT governance, di mana di sana terdiri dari di tengah-tengahnya terdapat kerangka kerja atau yang disebut dengan framework, ya. Framework, di dalam framework itu menggunakan sebuah metodologi, kemudian nanti akan menghasilkan sebuah best practice, ya, sebuah praktek terbaik, nanti akan disimpan ke dalam repository, nanti merupakan hasil dari artefak, ya. Nah, untuk IT governance atau tata kelola IT di sini digunakan untuk yang pertama adalah mengidentifikasi perencanaan, pengambilan keputusan dan proses pengawasan kelompok yang akan menentukan bagaimana enterprise arsitektur ini dikembangkan dan dikelola. Yang kedua, bertujuan untuk tata kelola terpadu, terintegrasi secara keseluruhan, ya, sehingga nanti berkaitan dengan adanya kerangka kerja. Yang ketiga, harus sesuai dan sejalan dengan tata kelola perusahaan. Jadi tidak boleh berjalan masing-masing, ya. Jadi harus terpadu, terintegrasi, sesuai, ya, dan sejalan. Karena tujuannya adalah sama untuk membuat perusahaan tersebut menjadi maju, ya, menjadi maju sesuai dengan tujuan dari manajemen, ya. Nah, untuk arsitektur enterprise, ya, di sini yang pertama dengan manajemen, ya, di sini terbagi menjadi dua, yaitu general management dan IT management. Untuk general management terdapat strategic management atau manajemen strategis, yang kedua strategi execution, ya, untuk implementasinya atau eksekusinya. Yang ketiga adalah quality management atau manajemen kualitas. Nah, ketiga general management ini didukung oleh tiga tata kelola, ya. Yang pertama adalah IT governance, yang kedua IT delivery and support, yang ketiga adalah IT implementation, ya. Kita nanti akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah manajemen strategis atau strategic management. Nah, yang pertama adalah balance scorecard atau BSC. BSC ini dikenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 92. BSC digunakan untuk memperjelas dan melaksanakan visi, misi, dan strategi dengan baik, ya, dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, fokus manajemen hanya pada aspek keuangan, ya, agar sesuai dengan namanya balance scorecard, berarti di sana terkait dengan cash flow misalnya, yaitu harus balance, ya, antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi jangan sampai tidak seimbang. Yang keempat, faktor pendukung, yaitu customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada proses internal dan inovasi. Jadi supaya customer mendapatkan kepuasan, ya, dalam pelayanannya, maka dilihat dari sisi internal, ya, apakah ada inovasi atau tidak. Jadi jika banyak inovasi, maka bisa mengakibatkan
pelanggan itu tingkat kepuasannya akan semakin tinggi. Tapi kalau hanya stuck saja, hanya menggunakan metode maupun cara-cara yang sama setiap tahunnya, ya mungkin nanti pelanggannya juga bisa dikatakan tetap ya, tidak menambah ya. Ini berkaitan dengan manajemen strategis yang pertama, yaitu balance scorecard. Yang kedua, EFQM atau Europe Foundation Quality Management. Dikenalkan pada tahun 92 untuk metode ini terinspirasi dari Malcolm Baldrige Model ya, dari Amerika Serikat, dan Hadiah Hemming dari Jepang ya. Untuk manajemen strategis ini cakupannya lebih luas dibandingkan dengan ISO 9001 ya. Yang keempat, manajemen menyeluruh bagi perusahaan ya. Kita pernah dengar ada SAP ya, jadi sebuah software yang di sana digunakan untuk tingkatan divisi-divisi ya. Di sana ada divisi accounting, divisi keuangan, divisi sumber daya manusia atau HRD. Jadi itu banyak sekali. Jadi menyeluruh ya bagi perusahaan. Yang kelima di sini adalah memiliki, nah di sini ada salah pengertian ya, memiliki 9 kriteria yang terdiri dari 5 enabler ya, 5 enabler dan 4 result ya. Kita lihat 5 enabler itu apa saja. Di sini ada leadership ya, people, policy dan strategi, partnership and resources. Yang kelima ada proses. Nah, untuk resultnya, people result, customer result, society result, dan key performance result. Jadi di sana di dalam enablernya ya, di dalam enablersnya terdapat yang pertama adalah kepemimpinan ya. Ini berkaitan dengan kita tahu bahwa di dalam manajemen itu terdapat ada 3 tingkatan ya, low management, middle management, dan top management. Ini berkaitan dengan kepemimpinan dari masing-masing manajemen ya. Yang kedua di sana ada people. Ini berkaitan dengan personal ya. Personal berarti terkait dengan human resource ya, dengan sumber daya manusia. Yang ketiga ada policy dan policy and strategy. Ini berkaitan dengan top management ya, karena kalau yang membuat kebijakan itu adalah manajemen tingkat atas ya, tetapi kalau low management mereka hanya bisa memberikan saran ya, pendapat, usulan ya kepada internal perusahaan. Jadi untuk low management tidak bisa membuat sebuah kebijakan ya. Oke, kemudian di sana ada partnership and resources ya. Ini berkaitan dengan partner atau rekanan, dan juga ada resources. Resources di sini tidak hanya human resources, tetapi resources yang lain ya, resources terkait dengan hardware, software, kemudian juga ada stakeholder yang lain ya. Nah, semua itu diproses, nanti diharapkan dapat menghasilkan sebuah key performance result, sebuah performa yang bisa meningkatkan sumber daya manusia, bisa meningkatkan misalnya profit dari perusahaan ya. Jadi itu tujuan utamanya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah quality management ya, ISO 9001. Organisasi internasional untuk menguraikan kriteria sistem manajemen mutu yang baik ya. Ini disebut dengan quality management system atau QMS. Nah, di sini terdapat sumber daya ya, sumber daya, personil, pelatihan, dan lingkungan kerja. Jadi bisa dikatakan seluruh
atau keseluruhan dari sumber daya yang ada di perusahaan itu digunakan semua, ya, atau harus memenuhi syarat atau standarisasi ISO 9001, ya. Yang ketiga, realisasi produk, proses bisnis produk dan jasa merupakan inti dari standar, ya. Jadi harus melebihi tingkat standarnya. Kemudian IT governance, ya, IT governance di sini yaitu COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Dikenalkan oleh Audit Sistem Informasi dan Control Association pada tahun 96. Itu sebuah kerangka kerja IT kontrol internasional yang membantu dalam menerapkan struktur tata kelola TI di seluruh perusahaan, ya. Dan ini merupakan IT governance yang paling banyak digunakan, ya, saat ini. Inti kerangka kerja dari COBIT dikelompokkan menjadi 4 domain. Yang pertama adalah perencanaan dan organisasi, yang kedua akuisisi dan implementasi, yang ketiga pengiriman dan dukungan, yang keempat adalah pemantauan, ya. Nah, di dalam untuk mengukur tingkat kematangan dari COBIT atau yang disebut dengan maturity level, ya, COBIT maturity level, di sana ada beberapa komponen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah adanya ad hoc, ya. Nah, di sini adalah merupakan tidak ada sebuah proses standar. Yang kedua, repeatable, ya, manajemen menyadari adanya masalah. Kemudian yang ketiga, defined, kebutuhan untuk bertindak dapat dipahami dan diterima. Yang keempat, managed, jadi pemahaman penuh akan masalah di semua tingkatan telah dicapai. Yang kelima, optimized, ya, perbaikan terus-menerus merupakan ciri khas dari IT governance atau tata kelola IT COBIT, ya. Nah, untuk IT service, ya, pelayanan IT delivery and support, di sini IT infrastructure library sebuah himpunan yang paling banyak diterima praktek terbaik dalam domain pelayanan TI, ya. Jadi IT infrastructure library merupakan sebuah himpunan yang best practice, ya, praktek terbaik, ya. Yang kedua, terdiri dari serangkaian dokumen IT, layanan, dan fasilitas. Yang ketiga, berorientasi pada pendekatan manajemen layanan, ya. Ini karena kan memang IT service, nah, di sana ada delivery and support. Nah, inti dari IT infrastructure library yang pertama adalah service delivery, ya. Jadi di sini pelayanan, jadi sistem pelayanan itu seperti apa? Jadi terdiri manajemen tingkat layanan, kemudian manajemen ketersediaan, manajemen keuangan untuk layanan TI, manajemen TI layanan darurat, dan manajemen kapasitas. Jadi semua tingkatan manajemen itu harus mengedepankan pelayanan yang baik. Yang kedua, service support atau dukungan, ya, dukungan layanan. Di sini berkaitan dengan manajemen insiden layanan meja, manajemen perubahan, manajemen rilis, dan manajemen konfigurasi. Nah, untuk IT implementation di sini ada dua, yaitu CMM dan CMMI. CMM adalah Capability Maturity Model. Jadi sebuah model untuk mengukur tingkat kematangan, ya. Yang kedua CMMI, yaitu Capability Maturity Model Integration, ya. Nah, untuk CMM disebut juga sebagai software CMM. Dikenalkan oleh Pauk tahun 96. Model ini digunakan untuk menilai kematangan organisasi proses rekayasa perangkat lunak, ya. Jadi terkait dengan software yang digunakan di sebuah perusahaan tersebut, ya. Jadi
dinilai ya tingkat kematangannya, apakah bisa memenuhi kualifikasi atau pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan atau tidak ya. Nah, untuk CMMI mempunyai 5 tingkatan kematangan. Yang pertama adalah initial atau inisialisasi. Yang kedua managed ya, managerial, defined, quantitative managed, dan optimizing ya. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pertemuan kedua kali ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan tema metode dan kerangka kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.